Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai teknologi internet, ya, khususnya digunakan untuk digital marketing, ya, atau internet marketing. Sehingga nanti pada pembahasan hari ini kita akan mengulas mengenai digital dan internet marketing, ya. Terima kasih atas kehadirannya, sudah berfungsi kehadiran baik itu disiarkan maupun di live chat YouTube, ya. Baik, kita akan mulai saja pada materi hari ini, ya, yaitu mengenai internet dan digital marketing, ya. Baik, jadi tentunya kita sudah mungkin pernah mendengar ya istilah internet marketing atau kita mendengar istilah digital marketing, ya. Nah, dua hal ini sepertinya memang selalu didengar secara bersama-sama, ya. Artinya bahwa kalau ada internet marketing, ya pasti itu di situ ada materi-materi digital yang digunakan untuk pemasaran, ya. Maka disebut sebagai pemasaran digital yang berbasiskan pada internet, ya. Jadi pemasaran secara digital dengan menggunakan atau memanfaatkan internet sebagai medianya yang digunakan untuk pemasaran, ya. Nah, apa itu digital marketing? Jadi digital marketing ini adalah suatu penggunaan teknologi, ya, yaitu teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terpadu, terarah, dan terukur yang membantu untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan sambil membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka. Nah, mereka dalam hal ini siapa? Mereka dalam hal ini adalah pelanggan, ya. Nah, jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu menggunakan teknologi digital, ya. Jadi kalau biasanya dicetak di kertas, marketing materialnya, nah ini nanti berbentuk digital, ya, dalam bentuk file gambar atau mungkin dalam bentuk file video, ya, atau mungkin dalam bentuk poster, ya, atau dalam bentuk booklet, ya, tetapi digital, ya, jadi tidak perlu dicetak, ya. Nah, fungsi dari teknologi digital ini nantinya adalah untuk menciptakan komunikasi yang terpadu, ya. Artinya bahwa material yang nanti ditulis di dalam digital marketing ini, ya, jadi materi-materi yang nanti akan disampaikan kepada konsumennya, yaitu mengenai pengenalan produk, harga produk, ya, kualitas produk, mungkin spesifikasi dan bahan-bahannya, ya, ini bisa digunakan sebagai alat untuk menciptakan komunikasi antara penjual dengan pembeli, ya, atau antara penjual dengan calon konsumennya. Lebih terarah, lebih terukur, ya, karena di sana ada produk yang spesifik. Jadi produk tertentu yang memang untuk segmen tertentu, ya, dipasarkan untuk orang-orang tertentu di sana, ya, sehingga produk itu akan mudah dikenali dan kemungkinan ketika konsumen minat untuk membeli produk, dia akan melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini juga akan membantu, ya, untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Tujuannya adalah digital marketing ini ketika sudah ada pelanggan yang membeli produk tersebut, ya, mereka merasa senang dengan produk tersebut, ya. Ternyata produk tersebut itu iklannya banyak ditayangkan di televisi mungkin, ya, atau iklannya ada bertebaran di internet, ya. Nah, itu mungkin akan sangat membuat pelanggannya ini menjadi optimis untuk membeli. Kenapa? Karena kok produk ini masif sekali, ya, pemasaran yang marketingnya kok banyak sekali, ya. Ada kemungkinan mungkin ini diminati, ya, oleh konsumen-konsumennya, ya. Nah, dengan demikian maka akan tersampaikan, ya, kepada calon pelanggannya, maka terbangunlah hubungan yang lebih mendalam dengan mereka. Nah, tahapannya adalah yang pertama siapkan dulu material marketingnya, kemudian di tahapan yang kedua kemudian komunikasi, ya, ketika material tadi itu sampai kepada calon konsumen, kemudian konsumen bertanya, ya, konsumen ingin membeli, ya, kemudian konsumen ingin mengetahui lebih dalam tentang produk tersebut, gitu, ya. Nah, langkah berikutnya adalah goal-nya, yaitu terjadinya transaksi pembelian, ya. Dan yang keempat adalah bagaimana supaya customer ini tetap, ya, loyal pada produk yang dibeli, ya, dari hasil dari digital marketing kita, ya.
supaya customer tetap berlangganan di produk kita. Jadi 4 tahap ini yang diharapkan di digital marketing ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari medianya yaitu internet ya, maka ada marketing yang menggunakan internet yang disebut dengan internet marketing ya. Jadi kalau marketing sendiri itu artinya adalah proses perencanaan dan konsepsi yang mengenai harga ya, kemudian promosi, lalu distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan dengan tujuan dari individu dan organisasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk memuaskan individu dan organisasi ya. Itu adalah teori tentang marketing ya. Nah, kemudian internet marketing itu apa ya gitu ya. Nah, internet marketing itu adalah suatu proses untuk membangun dan memelihara hubungan ya dengan konsumen melalui kegiatan online ya, karena internet itu kan online ya. Jadi bagaimana produsen ya itu mengenalkan produknya kepada masyarakat secara online ya, sehingga produk-produk itu bisa diakses secara online, bisa dilihat ya secara online, kemudian spesifikasinya bisa dipelajari juga secara online sebelum memutuskan untuk membeli gitu ya. Nah, di sana pun juga internet marketing ini untuk memfasilitasi pertukaran ide ya, produk kemudian jasa yang bisa memenuhi tujuan dari kedua belah pihak ya. Jadi mungkin ada produk-produk tertentu yang customize ya. Nah, ini ada ide ya, dari konsumen ya untuk memesan produk tertentu secara customize ya. Nah, ini biasanya tailor mode ya. Jadi mode tailor, mode yang dibangun bersama dengan konsumen ya untuk produk-produk tertentu gitu ya. Ada juga yang produk yang sudah jadi, misalnya busana ya, busana itu dibangun bersama-sama dengan konsumen, bisa produk yang sudah jadi juga bisa ya, instan langsung bisa dipakai busana atau pakaiannya, tetapi ada yang harus desain terlebih dahulu gitu ya, sesuai dengan permintaan dari konsumen atau pelanggannya ya. Atau misalnya modifikasi kendaraan ya, motor ya, modifikasi mobil ya, jadi yang standar harus dimodifikasi demikian rupa ya. Nah, itu bagaimana supaya bisa dilakukan menggunakan internet ya, sehingga nanti pemasaran terkait dengan modifikasi produk dan sebagainya ya, itu bisa dilakukan secara online ya. Nah, sehingga di sini akan terjadi yang namanya merging antara e-commerce dan bisnis digital. Kalau e-commerce itu adalah kemampuan menjual dan bertransaksi online, itu adalah e-commerce ya. Jadi yang punya kemampuan menjual adalah marketplace ya, atau perusahaan ya, atau tenan ya. Nah, sementara kemudian perusahaan juga memberikan layanan kepada konsumennya untuk transaksi online. Nah, merging dengan bisnis digital yaitu melibatkan otomatisasi dari semua proses bisnis dalam rantai nilai ya, terkait dengan bagaimana produk itu dibeli ya, bahan bakunya dibeli, kemudian produk itu yang sudah jadi dipasarkan melalui internet ya, dengan memanfaatkan rantai nilai ya, mulai dari bahan baku kemudian sampai menjadi produk yang bisa dibeli oleh konsumen, kemudian dibuatkanlah katalog produk, dipasarkanlah kepada konsumen ya, kemudian konsumen melakukan order pembelian gitu ya. Nah, di sini antara e-commerce dengan bisnis digital ya, itu akan melahirkan yang namanya adalah digital marketing ya. Nah, di sana ada dialog ya secara intens ya antara konsumen dengan pihak merchant ya, atau perusahaan atau toko, dan mungkin dengan konsumen dan supplier ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau konsumen pembeli, kalau supplier ini yang mensuplai produk ya. Jadi supply produk kepada penjual ya, karena konsumen mungkin tidak bisa membeli langsung pada supplier ya, karena harus kuantiti dan sebagainya. Maka di sini kemampuan untuk bisnis digital ini di sini ya, itu harus dimiliki oleh seorang digital marketing ya. Oke, kemudian apa yang harus dilihat ya pada saat melakukan digital marketing ini ya, kita harus lihat aktivitas digital dari konsumen. Jadi konsumen pun belanja itu sambil pegang HP, konsumen belanja sambil pegang tablet ya, karena mungkin dia bisa membeli produk tanpa harus beranjak dari ruangannya ya. Jadi dia belanjanya cukup dari rumah atau belanja cukup dari kantor ya. Nah, ini aktivitas dari konsumen atau aktivitas digital konsumen ini yang harus dipelajari.
ya. Nah, kita kenali dulu aktivitas itu, kemudian kita antisipasi ya. Kita kenali kalau konsumen itu sering membeli produk ya, apa namanya, kosmetik misalnya ya, untuk konsumen wanita ya, kemudian untuk konsumen pria ya mungkin lebih suka membeli pakaian untuk busana pria ya, sepatu ya, kemudian celana, baju ya, atau mungkin sekarang ini lagi banyak sekali tablet yang berbagai merek ya, atau smartphone ya, HP yang berbagai merek itu juga diminati oleh mereka ya. Jadi mungkin smartphone ya, bukan tablet ya, tapi smartphone ini yang paling banyak. Kemudian setelah kita kenali, antisipasi, kita penuhi ya. Kita penuhi artinya permintaan pasar itu seperti apa ya. Nah, itu kita penuhi ya dengan cara kita supplier ya. Jadi perusahaan akan menghubungi supplier-supplier yang bisa menyediakan produk-produk yang diminati oleh konsumen tersebut ya. Dengan modal tentunya ya, merchant ya, atau pihak perusahaan ya, dia akan membuat pengadaan untuk produk tersebut dan dia akan melakukan pemasaran. Nah, jadi pemasarannya di sini dirubah supaya pemasaran itu bisa dilakukan secara digital ya. Nah, kemudian setelah dipenuhi ya, efisiensi ya. Jadi bagaimana melakukan efisiensi terhadap misalnya apa namanya, biaya ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya. Kalau membeli produk dengan kuantitas ya, biayanya lebih murah pasti ya. Tapi kalau membeli produk dengan apa namanya, jumlah yang lebih sedikit ya, akan lebih mahal ya. Nah, itu salah satu efisiensi untuk modal pembelian produk. Dan kemudian efisiensi waktu ya. Jadi untuk membeli produk mungkin tidak perlu sampai datang ke perusahaan, cukup satu kali kita lihat produknya ya, kita yakin dengan produk tersebut, kita minta sampel ya, supaya kita bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, kemudian kita pelajari kalau produk ini memang bagus ya, dan ada kemungkinan sangat laku di pasaran ya, maka kita bisa memesannya setiap saat ya, secara online juga gitu ya, ke supplier. Nah, kemudian setelah di tahap ini ya, kita harus juga terapkan prinsip marketing ya, yaitu kita harus dekati konsumen dan dengarkan apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Cara mendekati konsumen gimana? Ya, kita buat katalog-katalog produk, kita kenalkan produk-produk kita menggunakan media-media yang sering diakses oleh mereka ya. Contoh adalah Facebook ya, kemudian Instagram ya, kemudian ada marketplace misalnya Shopee ya, kemudian Tokopedia ya, lalu Bukalapak yang aplikasinya ini bisa di-download secara gratis ya oleh pemilik HP Android ya, sehingga mungkin mereka iseng download itu, kemudian dia mencari-cari produk, kok ketemu ada yang dia minati ya, mungkin akan dia beli. Nah, maka kita dekatkan produk kita ke mereka dengan cara kita buat katalog, kita posting ya produk-produk kita ke marketplace ya, atau ke e-commerce ya, yang membuka apa namanya, layanan untuk penjualan produk itu. Dan kita juga harus libatkan konsumen ya. Jadi dengan memberikan konsumen kesempatan untuk bertanya ya, memberikan kesempatan konsumen untuk mengorder secara online ya, kemudian konsumen bisa memberikan catatan terhadap ordernya ya, itu artinya melibatkan konsumen ya, karena melibatkan konsumen itu akan mendekatkan diri dengan konsumen ya. Jadi kita akan tahu ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen tersebut ya, sehingga bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, setelah kita libatkan ya, kita layani sebaik mungkin ya, pengiriman produknya serapi mungkin ya, secepat mungkin ya, sampai ke tangan konsumen ya, semurah mungkin biaya pengirimannya ya. Itu salah satu jenis pelayanan. Kalau ada masalah ya terhadap produk ya, nah, maka bisa apa namanya, ada yang dihubungi ya untuk menanyakan mengenai perihal produk tersebut ya, ketika produk itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kerusakan atau lain-lain ya, ada yang melayani. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan nilai tambah ya pada konsumen ya. Jadi ketika konsumen membeli produk itu, konsumen merasa apa namanya, produk yang dia beli itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya, jadi bermanfaat ya,
dan mungkin kita memberikan produk-produk tambahan yang lain yang bisa mendukung penggunaan dari produk tersebut ya. Misalnya contoh kalau itu smartphone ya kita tambahkan case ya, kemudian ada tempered glass di sana ya, terus kemudian ada fasilitas mungkin garansi ya, garansi tambahan garansi ya, ada biaya tambahan. Kemudian temukan konsumen terbaik ya, kita harus melakukan analisa ya dari katalog produk yang ada di marketplace ya, itu diakses oleh siapa ya. Jadi artinya diklik berapa kali ya, di sana nanti akan ada di insight ya, diklik berapa kali, dilihat berapa kali ya, itu akan diketahui ya dengan kita membuka bagian analitik ya. Jadi di bagian analitik itu kita akan lihat konsumen terbaiknya. Jadi kita akan tahu produk mana yang konsumen itu paling banyak beli gitu ya, dan konsumen ini konsumen mana yang paling banyak membeli produk di marketplace kita, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk membina konsumen menjadi pelanggan seumur hidup ya, dan berikan tujuan ya. Jadi konsumen itu berharap banyak ya dengan misalnya kalau produknya ada sesuatu, ada masalah, pihak Western bisa membantu ya dengan profesional ya, tujuannya supaya produk itu bisa terus digunakan ya oleh konsumen ya. Karena kadang-kadang kalau produk udah terlalu lama dipakai, kemudian sudah banyak file yang tersimpan di sana ya, banyak hal yang ada di produk itu mau diganti dengan produk lain itu enggan gitu ya. Nah, maka layanan untuk penggunaan ini juga perlu diberikan kepada konsumen. Kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi ya, bagaimana digital marketing yang sudah kita lakukan, kemudian diukur ya, bagaimana tingkat penjualannya ya, tingkat kerugiannya mungkin ya, atau kerusakan produknya dan sebagainya harus diukur ya. Marketing yang menggunakan internet ya, jadi khusus untuk saluran atau channel-channel online ya, dan ditingkatkan tentunya. Nah, apa sih kekurangan dari pemasaran tradisional? Pemasaran tradisional itu umpan balik dari pemasaran ini tidak bisa diketahui secara instan ya, karena tradisional ya. Misalnya kalau kita membuat marketing ya, kita lead marketing untuk satu produk ya, kita tidak tahu berapa orang yang melihat iklan kita. Nah, ini kalau tradisional ya. Nah, kalau kita menggunakan internet, kita akan tahu ya berapa orang yang melihat iklan kita ya, yang kita pasang. Contoh misalnya ada baliho misalnya ya, spanduk gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa melihat nih berapa nih spanduk kita dilihat oleh orang yang di jalan itu ya, yang orang yang lewat di jalan itu, kita nggak bisa menghitung ya berapa kali dilihat gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan internet ya, kita menggunakan media digital marketing ya, kita akan bisa melihat ya berapa yang suka ya, berapa yang melihat atau view-nya itu udah berapa ini ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam di insight ya, dalam salah satu media untuk penjualan atau pemasaran online ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa lama data pengunjung itu bisa dikumpulkan gitu ya. Nah, jadi karena kita tidak tahu pengunjungnya berapa, nah otomatis kita juga tidak tahu berapa lama data itu akan bisa terkumpul gitu ya. Artinya konsumen unik yang melihat produk itu bisa dikumpulkan berapa lama ya. Karena ada view yang dilihat berulang-ulang ya. Jadi satu konsumen tapi bisa melihat produk tersebut berulang-ulang karena dia selalu lewat di jalan itu gitu ya. Tapi view uniknya berapa? Nah, itu kalau dilihat salah satu konsumen dan itu berulang-ulang ya, berarti hanya dihitung satu ya. Jadi unik view-nya adalah satu kali, meskipun melihatnya itu bisa 10 kali, mungkin 15 kali gitu. Kemudian berapa lama analisa pemasaran bisa dilakukan ya. Nah, analisa pemasaran kalau manual atau tradisional ya itu masih manual ya cara menganalisanya ya. Tapi dengan kita menggunakan media digital marketing, kita akan dimudahkan ya dengan beberapa dashboard ya, ada beberapa fitur di sana yang bisa kita gunakan untuk analisa terhadap pemasaran kita. Nah, gitu ya. Jadi misalnya dari 10 produk gitu ya, produk paling banyak dilihat ini produk mana ya, produk yang paling banyak dibeli ini produk mana, itu bisa kita lihat langsung menggunakan
insight ya, atau menu di dalam untuk analitik ya, untuk analitik mengenai produk yang kita jual. Kemudian kekurangan yang kedua adalah diperlukannya media fisik ya. Nah, di sini ada brosur, ada pamflet, ada leaflet, ada banner ya, itu yang perlu digunakan. Lalu ada baliho yang lebih besar lagi, ada neon box, kemudian ada billboard, yang ada spanduk ya, lalu ada material iklan lainnya seperti radio dan televisi. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah mungkin biaya iklannya relatif lebih mahal ya dibandingkan dengan menggunakan media digital. Kalau sekarang ini mungkin banyak media digital yang masih free yang bisa kita gunakan untuk media iklan atau media mengenalkan produk yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, misalnya kita lihat biaya brosur ya atau leaflet ini ya. Ini untuk biaya cetak brosur ukuran A4 ya, ukuran kertas kuato. Dengan kuantiti atau paket untuk 100 ya, itu harga per paketnya adalah 240.000 ya. Kemudian kuantiti 300, 550.000 dan seterusnya itu ya, sampai 10.000, jumlahnya 4.400.000 ya. Nah, kemudian untuk kuantiti yang lain ya, yang ukurannya cetaknya 2 sisi. Kalau tadi yang cetak 1 sisi ya, nah ini cetak 2 sisi bolak-balik itu ya harganya jadi meningkat ini ya. Kalau 100 jadi 390.000, lalu kalau 300 850.000. Nah, ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat atau mengenalkan produk kita ya. Jadi untuk memasarkan produk kita harus mengeluarkan biaya. Kemudian untuk cetak menggunakan kertas Kohasko misalnya ya, dengan standar 2 rim ya, harga per 2 rimnya itu adalah 100.000 ya. Jadi kalau ukurannya 1 sisi itu 150.000, ukuran A5, kalau A4 300.000, jadi ya standarnya gitu ya. Kemudian kalau A3 600.000 itu lebih besar lagi ya. Kemudian kalau 2 sisi itu 300.000, kemudian A4 450.000 dan A3 adalah 900 ya. Nah, kemudian contoh lain adalah billboard dan neon box ya. Billboard dan neon box ya. Ini ada billboard aluminium ya. Billboard aluminium ini yang berbentuk spray painting ya, itu ukuran per meter perseginya adalah 650.000 ya. Ada yang sticker cutting, digital printing ya, lebih mahal lagi dikit ya. Lalu untuk neon box ya, ada celebrate sticker ya, ini profilnya pakai galvanil, itu per meternya adalah 1 jutaan ya, 1.300.000. Kemudian yang celebrate digital printing ya, ini profilnya pakai aluminium ya, bahan aluminium, itu 1.400.000 per meter persegi. Lalu celebrate stiker 3M ya, ini bentuknya stiker 1,6 juta ya. Kemudian yang akrilik ya, ini bahan akrilik termasuk profilnya pakai galvanil, itu adalah 1.250.000 per meter persegi ya. Nah, ini adalah contoh billboard yang besar-besar di situ, yang berdiri ya di atas itu besi yang cukup besar ya, diameternya ya, karena untuk menahan billboard itu ya, jadi bahannya itu cukup berat di sana ya kalau kita lihat. Kemudian yang neon box itu yang menyala ya, jadi bentuk billboard yang menyala ya, ini contoh di Indomaret ya, terus kemudian ada di Reason, ada di Anidori, ada di Chamberlain. Ini contoh-contoh neon box di restoran ya. Kemudian ada yang di minimarket ya, atau di swalayan ya. Nah, apa sih kelebihan pemasaran digital jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional tadi? Ya, yang pertama kita bisa melihat secara real time ya, bagaimana kampanye pemasaran itu bekerja ya. Jadi kita bisa lihat langsung nih ya, ketika produk kita di posting, lalu kita bisa lihat nih ya, sekian menit berikutnya ada berapa orang yang bisa melihat produk kita, dan siapa yang melihat produk kita bisa tahu kalau memang dia sudah menjadi teman kita ya pada saat kita posting tadi itu ya. Bahkan kita bisa membagikan produk itu ke halaman wall mereka gitu ya, kalau di Facebook ya, atau kita bisa membagikan di Instagram ya, melalui pesan di Instagram ya, atau kita kirim pesan juga di Messenger Facebook ya, itu bisa kita lakukan ya. Maka
secara real time itu kita bisa lihat kampanye pemasaran kita. Nah, di sini di kampanye pemasaran itu kita akan lihat siapa yang lihat produknya. Jadi ya, siapa yang suka produknya, mungkin ada like-nya, diklik like-nya, klik jempolnya itu ya. Kemudian produk apa yang sedang dilihat ya saat ini, kita juga bisa melihat secara real time. 1, 2, 3 detik berikutnya ini ada tambahan 5 view misalnya. Nah, itu bisa kita lihat secara real time ya. Kemudian seberapa sering iklan produknya itu dilihat ya, dalam satu hari itu berapa orang yang melihat dalam harian, nanti itu bisa dilihat. Kemudian produk mana yang paling banyak dilihat dan diminati. Nah, di sini kita akan bisa lihat nanti ya, dari statistik pada insight kita akan lihat frekuensi ya produk itu dilihat, frekuensi produk itu dibagikan misalnya ya. Jadi ada orang yang mungkin punya teman ya, punya rekan yang dia butuh produk tertentu, kebetulan pas lagi dicari ya, temannya tahu bahwa dia sedang mencari produk itu, maka dibagikanlah kepada mereka. Nah, ini salah satu kelebihan ya, kelebihan dari pemasaran digital ya, terkait dengan share atau pembagian untuk materi atau marketing yang dibuat oleh perusahaan tadi ya, ketika dia memasarkan satu produk ya. Nah, kelebihan yang pertama yaitu melihat secara real time jangkauan dan perilaku dari konsumen ya. Nah, kita bisa melihat estimasi jumlah calon pembeli yang bisa kita dapat ya. Jadi kalau dilihat misalnya, katakan misalnya ya, dilihat oleh 100 orang misalnya ya. Nah, mungkin estimasi kita bisa dapat 10% gitu ya, dari 100 orang itu membeli produk kita ya. Kita sudah dapat keuntungan ya, dari pemasaran yang kita lakukan. Kita bisa dapat keuntungan mungkin dari 100% kita dapat 10 pelanggan saja, itu sudah baik ya. Kemudian distribusi iklan lebih cepat dan luas ya, karena ketika kita memposting suatu iklan ya, maka akan sangat cepat untuk bisa dilihat oleh teman-teman atau rekan-rekan atau calon konsumen ya, yang melihat iklan tersebut ya, pada saat kita iklan setelah sekian detik iklan itu tampil di media sosial ya. Dan bahkan lebih luas ya, kalau ada yang kebetulan kita beriklan misalnya, katakan dengan biaya tertentu ya, di satu media sosial ya, karena ada biaya untuk iklan. Nah, ini akan tampil ya di bagian layar di media sosial tersebut ya, berapa kali ya mention itu akan muncul ya, ketika iklan itu diiklankan secara komersil ya. Kemudian konsumen juga bisa menelusuri informasi dari produk lebih dalam ya. Jadi detail dari produk itu bisa ditelusuri lebih dalam ya. Berapa kali diklik, berapa kali dilihat, berapa kali di like ya. Kemudian berapa kali dibagikan ya, itu bisa dilihat. Lalu ada interaksi juga ya, lebih cepat ya, antara calon konsumen dengan produk ya. Ketika calon konsumen berminat, mungkin dia akan bertanya ya, cepat sekali bertanya ya. Mungkin dalam hitungan menit ketika kita sudah posting ya, beberapa menit ke depan sudah ada messenger yang masuk ya, sudah ada WA yang masuk ya. Kemudian mungkin sudah ada message di Instagram yang masuk yang menanyakan tentang produk tersebut. Dan dilihat dari sisi biayanya ya, untuk pemasaran digital ini relatif lebih murah ya, karena kita bisa mengatur biayanya ya. Untuk misalnya 1000 mention atau 1000 penampilan di iklan ya, dari misalnya salah satu media sosial, mungkin kita butuh biaya sekian puluh ribu gitu ya. Itu akan tampil sekian kali, kemudian bisa menjangkau sekian orang ya, mungkin ratusan atau mungkin ribuan orang ya. Jadi bisa berapa yang dijangkau, dan ini nanti bisa kita lihat juga ya. Jadi berapa yang sudah dijangkau ya, berapa yang sudah melihat, kita bisa lihat dari biaya iklan yang bayarkan oleh pengiklan produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana pemasaran digital ya? Untuk memahami pemasaran digital, yaitu kita pahami dulu target pasarnya. Pasarnya siapa ya, di mana mereka, umurnya berapa, pekerjaannya apa, hobi apa, tinggalnya di mana. Nah, ini untuk memahami target pasar kita gitu ya. Kalau kita menjual sepeda ya,
untuk orang yang hobi-hobi sepeda ya. Mungkin kita lihat di Facebook, yang mungkin kita lihat di media sosial yang lain ya, yang hobi-hobi sepeda ya, kita cari kata kunci sepeda di Google, kita cari kata kunci sepeda gitu ya, kita menemukan orang-orang tertentu. Nah, itu akan menjadi target bagi pemasaran produk sepeda kita ya. Lalu produk itu untuk orang dewasa, untuk anak-anak, atau untuk remaja misalnya. Nah, itu juga harus diketahui. Jadi kita pahami target pasar. Lalu yang kedua, apa yang sering konsumen cari ya. Jadi kita baca hasil riset dari konsumen ya. Nah, ini hasil-hasil riset ini ada beberapa website yang bisa menampilkan hasil riset ya. Kata kunci yang banyak dicari ya, barang yang banyak dicari oleh konsumen ya. Kita search di Google ya, kita akan menemukan beberapa hasil ya, hasil dari penelitian ya, riset terkait dengan minat ya dari konsumen. Kemudian yang kedua, kita analisa kompetitor ya. Kompetitor ini adalah pesaing usaha ya. Kita pelajari cara mereka menggunakan saluran pemasaran digital ya, bagaimana mereka menggunakan saluran digital ya, ada berapa macam metode yang digunakan ya, berapa kali mereka memasang iklan ya, berapa kali mereka memasarkan produk, pada jam-jam tertentu kapan ya, pada bulan tertentu apa ya. Nah, ini kita pelajari. Lalu pelajari juga cara menyajikan produk yang dijual ya. Jadi gambarnya seperti apa, apakah itu berupa gambar atau itu berupa video ya, atau itu misalnya berupa ala multimedia interaktif gitu ya, atau misalnya katakan ketika masuk di halaman ya, kemudian ada layanan untuk chatting ya, untuk bertanya mengenai produk tersebut ya secara lebih detail ya. Nah, ini akan sangat membantu, yaitu menganalisa kompetitor. Yang ketiga adalah pelajari apa yang kurang dari mereka. Nah, ini yang kita harus tahu ya, apa yang kurang dari mereka itu yang nanti akan kita isi ya. Jadi supaya pemasaran digital yang kita lakukan unik ya, karena berbeda dengan apa yang tidak dilakukan oleh kompetitor ya. Kemudian yang ketiga adalah prioritaskan strategi dan saluran digitalnya ya. Jadi kita harus bisa menentukan saluran mana yang paling sesuai ya, apakah menggunakan marketplace ya seperti Bukalapak, Shopee ya, atau Lazada ya, atau Tokopedia, atau kita justru menggunakan medsos seperti Instagram ya, kemudian Facebook, lalu ada Twitter ya, atau kita menggunakan media lain. Nah, kita harus prioritaskan. Nah, di sini ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram ya, atau mungkin YouTube ya. YouTube ini juga bisa digunakan untuk memasarkan produk kita ya. Ada seorang yang hobi misalnya ya, membuat ini ya, sarang madu ya, sarang lebah untuk madu gitu ya. Nah, hobi ini mereka memposting kegiatan mereka ketika beternak lebah ya untuk menghasilkan madu. Kemudian dia buat madunya ya, disimpan di dalam botol ya, buat produk mereka ya, buat labelnya, madunya disimpan di botol, kemudian ditawarkan ya. Jadi para penyuka lebah ya, atau penyuka madu mungkin akan lihat YouTube-nya ya, dan mungkin dia akan memesan produknya. Jadi prioritaskan strategi dan saluran yang mana yang sesuai. Yang keempat adalah maksimalkan potensi saluran pemasaran digitalnya. Jadi kalau sudah tahu salah satu dari potensi pemasaran digital yang dipilih ya, kita harus tetapkan kesesuaian produk dengan saluran digitalnya ya. Mana media sosial yang ketika menampilkan produk itu bisa maksimal gitu ya, bisa bagus ya, bisa dilihat berulang-ulang ya, kemudian kita bisa posting lagi ya, lalu kemudian kalau dikomentari dia akan naik lagi ya. Nah, produk itu akan naik lagi pada posisi di awal karena ada yang posting lagi. Nah, ada yang komentar ya, ada yang up ya, lalu buat juga indikator kinerja secara terukur ya. Jadi kinerja kita dalam 1 bulan ini ya, kita buat indikator ya, mana yang merupakan memberikan keuntungan kita ya, bukan keuntungan secara material secara langsung ya, tapi mungkin ketika kita post satu produk itu banyak yang view ya di jam-jam tertentu ya, dan di hari-hari tertentu. Nah, itu kita harus buat indikator kinerja. Lalu kita harus mempost produk itu berapa kali dalam 1 hari ya, lalu produk apa yang sesuai yang kita post ya dalam satu grup tertentu ya, atau halaman di mana halaman itu adalah, dan grup itu adalah grup jual beli gitu ya. Nah, kita harus buat indikatornya. Lalu di indikator itu ada berapa banyak iklan kita dilihat
ya di saluran digital yang digunakan. Ya, kalau kita ngiklan, berapa sih yang like, berapa yang melihat, itu ya kita perlu tahu. Lalu berapa banyak produk yang dipesan melalui saluran digital, ya. Jadi ketika produk itu dilihat oleh konsumennya, dia memesan produknya ya lewat DM ya, misalnya katakan, atau menghubungi lewat WA untuk produk yang dipesan oleh konsumen tersebut. Dan yang terakhir adalah kita evaluasi ya hasil pemasarannya ya. Jadi hasil pemasaran kita evaluasi berapa sih frekuensi produk kita dilihat oleh calon konsumen, berapa peningkatan penjualan di setiap saluran yang kita buat, yang kita pilih untuk kita memposting produk-produk kita untuk dipasarkan. Ya. Nah, kemudian dilihat dari saluran pemasaran digitalnya tadi ya, kita akan lihat ini, kita masuk pada teknik ya, hal teknisnya. Yang pertama adalah sosial media, ada Facebook, Instagram, kemudian ada WhatsApp. Lalu marketplace ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, ya, Shopee dan lain sebagainya. Lalu web atau mobile commerce ya, bisa menggunakan Joomla, WordPress, PestraShop ya, atau situs-situs e-commerce dari toko-toko tertentu ya. Ini yang menggunakan CMS ini ya. Kemudian ada Android App ya, misalnya aplikasi Android yang digunakan untuk penjualan selain dari marketplace ya. Nah, ini contohnya adalah Lapak COD ya. Jadi kita mungkin bisa punya produk atau barang ya tanpa harus kita stok ya. Nah, maka kita bisa melakukan yang namanya dropship. Nah, nanti contoh seperti Lapak COD ini akan memberikan layanan untuk penjualan produk dengan dropship ya, bagi para resellernya, para penjual kembalinya, tanpa harus memiliki atau membeli produk tersebut. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah sosial media Facebook ya. Nah, ini kita bisa pasarkan ya. Nah, kita bisa melakukan digital marketing di sini ya, atau internet marketing juga di sini ya. Kita dengan membuat halaman. Nah, di sini kita bisa buka ya. Di bagian ini ya, bagian menu ya, Anda buka di beranda ya, kemudian nanti Anda akan lihat di bagian sebelah kiri itu ada halaman ya. Nah, jadi kita bisa membuat halaman untuk mengenalkan produk-produk kita ya, di sini ya. Nah, dengan satu halaman ya, kita nanti bisa melihat berapa yang suka produk kita ya. Mungkin yang suka halaman dulu ya, karena di halaman itu menjual produk-produk tertentu gitu ya. Mungkin ada produk-produk di situ yang disukai oleh konsumen. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini ada Shopperline Indonesia, ini baru dibuka ya, 27 yang sudah suka. Kemudian ada air minum kesehatan, ada baru 1 ya. Kemudian tampilan halamannya untuk Shopperline itu ada 46 produk ya, kemungkinan sudah diposting. Untuk yang air minum kesehatan ini ada 9. Lalu interaksi postingan belum ada di Shopperline, tapi di air minum kesehatan ini ada interaksi postingan, ada 2 interaksi ya. Dan komentarnya belum ada, kemudian yang membagikan produk itu belum ada. Jadi kita bisa lihat di sini ya secara langsung. Lalu di sini juga kita bisa lihat notifikasi, ada notifikasi. Ini ada 3 notifikasi untuk Shopperline Indonesia, 2 notifikasi untuk air minum kesehatan ya. Notifikasi ini mungkin ada orang yang like baru gitu ya. Jadi warna merah ini sebagai tanda bahwa ada sesuatu ya di iklan yang kita posting di sini gitu ya, yang kita pasang di sini ya. Nah, untuk membuat halaman itu cukup mudah ya kalau kita menggunakan Facebook ya. Nah, kita harus mulai membuat halamannya ya, membuat halaman bisnis kita ya. Kita beri namanya, kemudian kategorinya apa ya, misalnya belanja dan retail ya, alamatnya di mana, nomor teleponnya ini opsional ya, boleh ada boleh tidak ya. Kemudian kita juga bisa mengatur jangan menampilkan alamat saya, mungkin kalau ini online ya, tapi sebaiknya ini diberikan supaya orang menjadi lebih percaya, dan ketika seseorang yang dekat ya dengan toko kita atau produk yang kita jual, mungkin dia akan datang langsung ke toko kita. Tapi kalau kita menghendaki selalu melalui pengiriman ya, minimal dengan pengiriman GoSend misalnya ya, atau layanan-layanan pengiriman yang dekat gitu ya, kita bisa saja mencentang ini ya, jangan tampilkan alamat supaya nanti dikirim gitu ya. Nah, kemudian setelah kita isi semua di sini ya, kita lanjutkan ya. Lalu kita unggah foto profil ya. Kita unggah foto profil dari Facebook ya, misalnya di sini.
kita buat dulu desainnya, kemudian setelah kita unggah, kita pilih ya foto sampulnya. Nah, seperti ini, kita tambahkan foto sampulnya, misalnya ini foto sampulnya. Nah, maka di sini kita akan dapatkan foto sampul dan tadi ya foto yang ada di ikonnya ya. Jadi foto halaman dan foto sampul. Nah, kemudian kita akan memposting produknya. Jadi kita bisa mulai posting produknya kalau ini sudah aktif ya. Nah, ini ya, kita bisa posting produk di sini misalnya langsung di halaman wall dari halaman yang kita buat ini. Ya, misalnya di sini ada meja lipat for example, ya kita sebutkan harganya gitu ya. Kemudian apa kegunaannya ya, kemudian kelebihan dari produk kita ya. Jadi kita harus tulis di situ tujuannya supaya orang tahu jadi kelebihan dari produk kita itu apa gitu ya. Misalnya fleksibel ya, dapat dimasukkan ke tas ya, ini karena meja lipat ya, mudah disimpan di mana saja, ringan ya, kokoh ya, kemudian ketinggian kakinya bisa diatur, kompatibel dengan segala ukuran laptop dan seterusnya ya. Nah, kalau kita menghendaki ada foto di situ ya, dan memang harus ada foto supaya konsumen bisa melihat produk kita ya. Kita lihat di situ, kita tambahkan foto di situ ya, kita pilih fotonya. Nah, nanti hasilnya di situ ya, di lapak kita ini ya, ada penjelasan tentang produknya ya, ada uraian ya tentang produknya, juga ada apa namanya fotonya. Oh, fotonya seperti itu ya. Dan kita juga harus menambahkan produk yang kita jual itu secara berkala ya, agar pemirsa itu mendapatkan update dari halaman. Mungkin ada perubahan harga ya, mungkin ada perubahan seri ya gitu ya, jadi mungkin ada perubahan bentuk ya, ada versi yang baru ya. Kita harus selalu update produk itu secara berkala supaya konsumen yang mengikuti lapak kita ini akan bisa mendapatkan update produk yang terbaru. Nah, lalu kita juga bisa mengajak teman ya di sini ya, untuk edukasi halaman yang kita sudah buat. Ya, mungkin kita punya teman dan teman kita mungkin ya karena kita kenal kayaknya dia minat produk-produk ini, kita undang teman ya. Jadi kita undang teman-teman kita ya supaya menyukai halaman ini, dan mungkin dia akan memberikan komen ya, atau mungkin dia melakukan pesan dari produk yang kita pasang. Nah, contoh misalnya di sini kita undang teman ya. Kita punya misalnya 1.800 lebih ya teman ya. Nah, maka kita centang saja nih ya teman-teman kita centang di sini ya, maka kita akan dapatkan teman ini, nanti kita kirim undangan untuk like ya halaman kita gitu ya. Nah, kalau kita sudah kirim undangan, nah kita bisa lihat di sini ya. Ternyata produk ini yang tadi kita posting misalnya ya, ini sudah menjangkau 192 orang ya. Jadi 192 orang ini sudah minimal melihat ya produk kita ya, produk yang kita jual. Dan ada 3 interaksi ya, mungkin ada 3 orang ini yang bertanya gitu ya. Jadi sudah ada 3 orang yang bertanya tentang produk ini. Nah, kalau kita mau promosi ya, kita marketingkan dengan berbayar. Di sini ada tombol promosikan postingan ya. Ketika postingan ini kita ingin promosikan, nanti akan tampil di halaman wall ya, di bagian yang lain ya. Jadi bukan di tepat di wallnya, tapi di bagian yang lain di halaman medsos, misalnya di Facebook ya, biasanya di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu akan tampil produk kita ya, dan itu kalau menarik konsumen pada saat itu dia tutup, mungkin dia akan klik ya produk itu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lebih dalam di bagian dalam halaman ya, yaitu di bagian insight. Nah, di sini kita akan melihat lebih detail ya, di sana tayangan halamannya misalnya ya, selama tanggal 24 Januari sampai 30 Januari ini ada 65 halaman yang ditayangkan. Jadi artinya ada orang yang melihat ya, 65 orang yang melihat halaman kita. Jadi ditayangkan halaman kita untuk dilihat oleh mereka ya, di tanggal itu sampai tanggal itu. Jadi ini berapa nih? 24 sampai 30 Januari ya, berarti hanya 6 hari ya. Jadi selama seminggu ada 65 penayangan ya. Kemudian suka halaman ya. Jadi kalau halamannya ada yang suka ya, kita bisa lihat nih ya, selama 6 hari ada 38 orang yang suka. Jangkauan postingan ya, selama 6 hari ya, 27 orang yang bisa dijangkau ya.
Nah, warna hijau sama warna merah ini, angka-angka persen ini adalah kenaikan dan penurunan. Jadi kalau warna hijau, panah ke atas, itu artinya naik 65, ya, misalnya jadi ini naik 333%, kemudian suka halamannya naik 533%, orang yang dijangkau turun ya, 84%. Nah, contoh yang lain di sini ya, interaksi postingan ya. Jadi di sini ada postingan di tanggal 24 sama 30, 5 orang yang berinteraksi, mungkin suka, mungkin bertanya ya. Nah, ini akan membantu ya pemasaran dari produk kita. Kita bisa lihat langsung nih siapa yang suka gitu kan. Kita bisa real time untuk melihat produk yang kita posting tadi. Kemudian video nih ya, kalau ada video siapa yang melihat video kita dan dilihatnya berapa lama sih video itu ya. Kalau kita pasang misalnya 5 detik gitu ya, nah ini rata-rata yang melihat adalah 3 detik ya, 3 detik orang melihat video kita. Nah kemudian kita juga bisa melihat postingan yang kita terbitkan ya, postingan produk yang kita terbitkan di sini ya. Ini di tanggal 28, kemudian ada tanggal 24 ya, ini jamnya ya, jam 8.20 pagi. Nah ini ada postingan produk namanya gamis modern, kemudian ada gamis Casio 70, ada gamis Casio 71 gitu ya. Nah kita targetkan publik di sini semua ya, jenisnya ini ada gambar-gambar, ada yang video ya, jadi gamis modern ini video, kemudian yang niche produk untuk ini car charger ya, ini video. Nah targetnya publik dijangkau ya, untuk gamis ini 15 orang ya, bisa menjangkau 14 orang untuk Casio 70 ya, Casio 71 14 dan seterusnya. Nah ini interaksinya ya, interaksi dari postingan kita ya, yang bisa lihat di sini ya. Yang belum ada interaksi ini 3 produk ini ya, Casio 71, Casio 70 dan Casio 71 yang skate gray ini ya, ini masih nol ya, jadi belum ada interaksi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak adalah wireless car charger intelligent ya. Ini sejak tanggal 21 Januari 2020 ya, ini sudah 192 orang yang melihat dibandingkan dengan produk yang lain ya. Tadi ada meja lipat portable ya, itu hanya 18 yang melihat ya. Sementara wireless car charger ini 192 orang ya, dan yang lain ini rata-rata masih belasan ya. Al-Quran, jam tangan, G-Shock ya, jam tangan pria, G-Shock, kemudian sepatu sneaker dan seterusnya. Dan di sini interaksinya juga masih sedikit ya. Jadi meskipun 192 yang melihat, interaksinya baru 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau kita mau beriklan dan mempromosikan produk ya, kita bisa iklankan produk tersebut ya, dengan biaya tertentu ya. Jadi kita bisa lihat di sini biaya yang kita keluarkan ya. Jadi ini karena kita masih iklannya free ya, gratis, jadi kita tidak keluarkan biaya. Kecuali kalau kita ingin mengeluarkan biaya tertentu, maka biasanya iklan itu akan tampil ya sesuai dengan spesifikasi dari iklan ya. Nah kita bisa klik ini ya, buat iklan ya, kemudian kita klik di sini ya, buat iklan ya, lalu kita posting produknya ya untuk halaman ini, halaman Shopee Indonesia, kemudian kita posting spesifikasi dan harganya. Nah nanti akan dipromosikan tuh ya yang kita pasang. Nah selain itu kita juga bisa membuat di sosial media yang lain seperti Instagram bisnis ya. Jadi kita bisa bikin Instagram, tapi Instagram bisnis. Nah kita lihat di sini ada 17 post, kemungkinan ini ada 17 produk ya. Lalu ada 112 followers, ada 502 yang mengikuti ya. Ini untuk Shopee Indonesia. Nah kemudian kalau kita ke marketplace, kita juga bisa ya menggunakan misalnya Bukalapak. Nah kita bisa lihat di sini ya, kita posting di Bukalapak, harganya kita masukkan, stoknya ya sudah terjual berapa ya, produknya ini jadi 3 ini belum ada yang terjual ya, tapi dilihat 2 kali, ini dilihat 1 kali gitu ya. Ini baru beberapa detik ya setelah posting gitu ya. Nah ini ada yang membeli produknya ya, 31.000, ini salah satu produk yang ada di sini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi tentang digital marketing. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.